Undangan wayang. Yang saya hormati sesepuh desa, juga yang saya sayangi, ini kelompok pemuda Kedungu, Sinoman, Ragat, pengelola lapangan Kedungu, yang notabene adalah warga Dusun Kedungu. Juga yang saya sayangi adik-adik KKN dari UB Malang, terima kasih juga sudah ikut berkontribusi di sini, bergabung dengan kita dalam acara resik-resik atau kerja bakti pembersihan netralisir batas lapangan di wilayah kami. Jadi sebagian ini Bapak sesepuh desa, juga tokoh masyarakat, juga termasuk sedikit saya singgung kaitan dengan lapangan. Terima kasih tokoh-tokoh pergerakan waktu itu ketika desa kami Kedungung ini nggak ada lapangan, dan saat itu memang yang ada di sini adalah langsung bersempada di daerah aliran sungai. Kebetulan di situ ada daratan yang dikelola oleh Jasa Tirta, maksudnya tanah tersebut sudah punya hak pengelolaannya di perusahaan umum Jasa Tirta. Nah, dari itu waktu itu Bapak Kades, waktu itu Bapak Bunari, sekarang juga ada di sini, saya hadirkan. Saya kepengen bagaimana ceritanya, sejarahnya, sehingga lapangan ini dulu ada dan siapa saja situ yang bergerak, dan lapangan ini pengelolaannya di siapa, di desa atau di paguyuban atau di dusun, atau termasuk penggarap-penggarap di seputaran lapangan ini statusnya bagaimana, kok sekarang untuk biaya sharing atau biaya sewanya masuknya ke paguyuban pengelola Sinoman yang mengelola lapangan ini. Langsung saja matur suwun Mbah Bun, Pak Oko, Pak Sugeng, Pak Muryani, Pak Eko, termasuk sesepuh-sesepuhnya dari tokoh-tokoh dulu yang memperjuangkan sehingga lapangan ini sekarang bisa dikelola sama pemuda atau paguyuban kelompok bal-balan Berantas FC ini. Tapi yang saya tahu di situ memang kita hanya disilihi atau dipinjami istilahnya dari pihak Perum Jasa Tirta. Monggo Mbah Bun dipun wedaraken kaitan kalian lapangan dan pengelolaan yang ada di sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, tokoh masyarakat, mantan kades, juga tokoh pemuda, juga yang hadir pada siang hari ini, mas-mas KKN dari Yonubro Malang. Terima kasih atas waktu yang saya hadir di area lapangan. Perlu saya sampaikan, ini sejarah lapangan Bapak, mas-mas, supaya semuanya biar mengerti dan tahu. Ceritanya sangat panjang. Pada waktu saya masih menjabat jadi kepala desa, memang saya melihat situasi dan kondisi di Desa Kedungu, yang ceritanya dulu tanah ini miliknya warga masyarakat. Namun di sekitar tahun 70-an sekian, ini ada bendungan Wlingi Raya, akhirnya dibangun, kemudian diperkirakan di area Sungai Berantas terkena dampak yang mungkin nanti akan tergenang oleh air. Akhirnya dibeli oleh Jasa Tirta. Kemudian dengan sekian tahun, kalau nggak salah Pak Kamadi itu mengelola tanah Jasa Tirta kurang lebih 26 tahun. Kemudian saya melihat warga masyarakat, khususnya generasi muda, mau olahraga itu susah, bingung. Kadang-kadang main sepak bola di desa yang lain. Akhirnya pada waktu itu saya punya inisiatif, ini adalah lahan Jasa Tirta yang mungkin bisa digunakan oleh generasi muda untuk lapangan. Kemudian saya dengan Pak Sekdes musyawarah menyusun perencanaan untuk pengajuan
dalam arti ya intinya milik Jasa Tirta yang akan digunakan lapangan. Nah, kemudian kepadanya kalau nggak salah Jasa Tirta tembusannya Bapak Bupati dan anggota Dewan. Pada waktu itu Pak Kamadi sebagai pengelola, karena tanah ini baru ditanami, diganti benih tebu, Pak Kamadi nyamaya nih Pak, intinya apa? Berjanji Pak Lurah boleh diminta setelah 4 tahun yang akan datang tanpa diminta, nanti saya serahkan kepada desa. Nah, setelah jatuh tempo kurang lebih 4 tahun, saya datang ke rumah Pak Kamadi, ternyata mengelak, dipertahankan tidak boleh untuk lapangan atau dikelola oleh desa. Nah, akhirnya saya dibenturkan dengan pengacara kalau nggak salah pada waktu itu. Namun saya kuat. Pada waktu itu saya datang ke rumah Pak Kamadi, ada saksi-saksi. Pada waktu saya disidangkan, ini saya menyampaikan kepada Jasa Tirta bahwa Pak Kamadi sudah 26 tahun untuk mengelola, mungkin sudah cukup lama. Kemudian Pak Kamadi berjanji 4 tahun yang akan datang akan diserahkan tanpa ada tuntutan bentuk apapun. Nah, saya memang punya pandangan. Saya mengajukan ke Jasa Tirta ini, pandangan saya itu Samben itu ada lapangan. Pada intinya olahraga ini sangat penting karena untuk mengolahragakan masyarakat demi kesehatan dan kemajuan desa. Pada waktu itu berjalan kurang lebih beberapa bulan, saya dipanggil Jasa Tirta, seringkali saya di kabupaten dan sebagainya. Akhirnya saya disidangkan yang terakhir, alhamdulillah saya masih menang. Nah, dengan kemenangan ini oleh Jasa Tirta saya dibuatkan suatu pernyataan. Pada intinya saya sesuai dengan pengajuan saya buatkan peta dengan bentuk jalan desa, tambangan, tanah di lingkungan lapangan ini memang akan saya minta tanpa sewa pada waktu itu. Tapi Jasa Tirta menyetujui ini, tapi dengan catatan bila mana nanti sewaktu-waktu diminta oleh Jasa Tirta, maka desa tidak menuntut dalam bentuk apapun atau diserahkan. Dalam arti untuk digunakan Jasa Tirta untuk apa? Penyedotan sentimen. Penyedotan sentimen itu. Nah, dengan ada itu saya berhasil, saya bentuk panitia. Pertama, mengukur ukuran lapangan yang digunakan untuk lapangan yang sekian-sekian. Kemudian yang lain di lingkungan ini dibagi orang-orang yang kurang mampu atau di lingkungan sekitar sini yang kurang mampu. Tapi setelah dibagi, beberapa warga masyarakat tuh dijual. Wah, saya tanya Pak, loh dulu biyen kita jaluk niki karepku tandurono dicokot-cokot alot. Gratis berarti apa? Gratis. Pada waktu cokot-cokot alot gen ditanduri. Tapi pada kenyataannya jawabannya Pak, wah niki kula damel nyaur utang bank, aku nggak iso mengelak. Nah, makanya Bapak Mas-mas sekalian, sejarahnya seperti itu, tentang masalah lapangan sejarahnya seperti itu. Kemudian pengelolaannya saya serahkan kepada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini ada luasan yang sekian-sekian. Pada waktu itu sudah saya buatkan hasil sewa yang mungkin sekian, karena luasannya sekian-sekian sudah saya serahkan. Kegunaannya untuk membeli bola bal sama seragam
sama seragam. Ini tujuannya. Nah, untuk saat ini pada waktu itu saya beli nih pohon apa itu lali ya senengnya sama syuting Pak. Ini ditanam oleh generasi muda atau Karang Taruna. Ini batas miliknya lapangan sampai keliling. Dulu ada di selatan juga ditanami, ini ke barat juga ditanami, namun sekarang tinggal 2 pohon. Nah, terima kasih kepada anak-anak muda yang saat ini bisa hadir dan nanti sebagai penerusnya untuk pengelolaan. Tolong, ini perjuangan yang luar biasa pada saat itu. Kelolalah dengan baik, bahkan ini satu-satunya sejarah yang mungkin dulu bagi saya juga berjuang ini sangat luar biasa. Tapi namun ini merupakan tanggung jawab saya sebagai bapaknya desa, saya harus berjuang mati-matian. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan, ini sejarah lapangan di Desa Kedungu. Itu Pak Woh, sementara yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti ada masukan dari adik-adik KKN untuk bisa menambah wawasan atau pandangan bagi generasi muda yang ada di Desa Kedungu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Bun, kaitan dengan pertanyaan Pak Bun, ini yang mungkin sudah saya tampung dari anak-anak. Seandainya nantinya di desa kami, di desa kita ini kan nggak cuman ada satu paguyuban olahraga sepak bola. Di sini juga ada paguyuban bola voli, juga ada atlet, juga ada tenis meja dan lain-lain. Siapa tahu yang nantinya mengarah untuk tanah di seputaran lapangan ini yang sudah dikelola sama warga ini. Seandainya pemuda itu membutuhkan atau paguyuban yang mengelola lapangan itu membutuhkan, apa bisa di situ nanti kami atau pemuda-pemuda ini meminta kembali kaitan dengan hak yang sekarang dikelola sama warga gitu Pak Gun. Ini pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Untuk menjawab masalah ini, mungkin gini Pak, saya setuju sekali dengan adanya masalah pandangan nanti ke depan untuk generasi-generasi muda, untuk atlet, untuk mungkin lapangan voli dan sebagainya. Tapi yang penting dari pihak pengelola nanti atau pemerintah desa yang didampingi oleh Pak Woh harus koordinasi kepada pemilik lahan. Karena apa? Karena ini sudah ganti pengelola. Nah, dari pergantian pengelola ini pada waktu itu sifatnya membeli dengan kisaran, kalau nggak salah dulu satu bidang itu tidak sama Pak, karena luasannya ada yang cukup lumayan, ada yang hanya sedikit luasnya, maka harganya nggak sama. Satu contoh, Pak Tukiyat ini paling ombo, dan saya sendiri sebenarnya masih juga memiliki itu utara lapangan sedikit itu. Tapi sepanjang untuk digunakan oleh generasi muda, pada intinya semuanya harus yang jelas ya petong lah sing api-apian secara keluargaan, iso ya legowo, aja sampai menimbulkan suatu masalah yang baru. Ini harapan saya. Yang jelas seperti itu Pak Woh. Kalau memang untuk pengalihan hak, memang dulu juga beli. Nah, untuk itu yang saat ini pemilik pengelola yang kedua mungkin bisa jajak musyawarah atau koordinasi dengan generasi muda yang ada di Desa Kedungu. Itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Bun kaitan dengan penjelasan. Yang pertama menjelaskan kaitan sejarah
bagaimana lapangan ini bisa dikelola sama masyarakat, terutama kaula muda. Yang kedua kaitan dengan pengelolaan hak, di situ sudah diterangkan, kalaupun toh sampean-sampean ini, pemuda-pemuda ini, kepingin lapanganmu Munda Ombo bisa difungsikan untuk kegiatan olahraga yang lain, ya minimal karena sekarang sudah ganti hak yang mengelola, nanti kita bisa komunikasi dengan siapa yang sekarang mengelola. Walaupun pada awalnya sebenarnya dulu pengelola itu yang dibandingani Pak Kades waktu itu, Mbah Bunari, itu gratis, secara gratis beliau ini menggarap dengan harapan bisa menambah atau menopang tambahan ekonomi, tapi nyatanya juga diperjualbelikan. Nah sekarang sudah kembali dikelola sama orang lain. Nah itu nanti kita bisa komunikasi, kalaupun sampean-sampean semua ini sudah siap. Mungkin ada pertanyaan sebelum sedikit banyak kaitan dengan lapangan yang perlu kita tahu. Dulur-dulur terutama generasi muda yang lainnya tahun 2000-an ke atas ini kan nggak tahu bagaimana sejarah. Saat ini sampean bisa tahu bagaimana sejarah lapangan ini terbentuk dan kita bisa berolahraga di desa sendiri. Begitu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Mungkin Mas Rut? Cukup jelas. Cukup jelas ya kaitan dengan permasalahan atau bagaimana dulu lapangan ini bisa ada di Desa Gedung Wungu, yang padahal sejak tahun berdirinya Desa Gedung Wungu ini mungkin di Binangun ini hanya satu-satunya yang tidak mempunyai lapangan. Dan alhamdulillah waktu itu masa kepemimpinan Pak Bunari di sekitar tahun 90-an 5 ini lapangan bisa terbentuk sampai sekarang. Dan alhamdulillah untuk Jasa Tirta terima kasih sudah mempercayakan dan memberikan hak wenang untuk mengelola. Walaupun pada dasarnya kalaupun nanti Jasa Tirta membutuhkan, kita juga harus lapang dada karena ini murni mutlak ini adalah tanah Jasa Tirta. Ngoten nggih Mbah Bun? Iya. Oke. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini untuk mengisi acara bersih-bersih lapangan ya, kerja bakti yang dibarengi sama KKN dari UB Malang. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kami yang kurang pas dan kurang sopan. Kita akhiri sebelum kita lanjutkan pekerjaan menyisir sepanjang jalan sampai naturalisasi jembatan dari sampah-sampah yang numpang itu, yang buang sampah sembarangan itu. Matur suwun, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan kali hak lapangan yang sebenarnya, seumpama kan sampunan pengelola kali pihak kedua. Nah ini ngapunten mempermudah, memperlancar generasi untuk menembusi pengelola kedua. Ini enten mungkin geng Serat Jasa Tirta, nombor pihak terkait dan lain-lain umpama nembung niku sekecoan ngoten. Musyawarah niku sekeco ngoten. Tapi niku mungkin sosok nggih kadang lek DHI rumoso bayar, terkadang mungkin niku alasannya macam-macam lah. Mungkin lari mboten timbul pro kontra antara hak pemilik sekarang kali hak tanah yang cuma-cuma. Lari niku sekeco waktu nembung menyampaikan kok nembung lurusne iki ya tanah, kok nembung lanjutne perjuangane biyen sing direwangi ngoten niku. Sekarang kok dikomersial ngeten iki udah dulu ambrem mungkin cadan mboten nenten pro kontra warga niki ambak. Ampun lamun niku matur suwun. Assalamualaikum. Salam, matur suwun Pak Eko. Ini juga termasuk masukan bagus. Berarti di situ mengarah ke kaitan dengan serah terima waktu hak pengelola pertama dari Mbah Bun yang memenangkan kaitan dengan pengelolaan dari Jasa Tirta. Mungkin yang perlu dipertanyakan ketika itu pasti ada berita acara Mbah Bun nggih. Jadi mungkin bisa ditata kembali kaitan dengan berita acara peralihan yang mungkin di situ sekecil sedikit apapun di situ pasti juga ada mandat atau hak pengelolaan dari Jasa Tirta ke pihak pengelola lapangan, itu pasti dulunya pasti ada. Dan di situ nanti bisa meluruskan untuk anak-anak kaitan mungkin kalaupun belum dikelola atau sekarang mau meminta kembali kaitan dengan hak pengelolaan tersebut, itu biar kami
mewakili dari anak-anak itu mudah untuk mboten ewuh pakewuh paribasane iki njalukne dhewe tapi itu kembali lagi nanti teknisnya kita kembali merujuk ke senior-senior atau sesepuh atau tokoh waktu itu. Ngaten Mbah Bun, napa pripun Mbah Bun? Monggo Mbah Bun tambah kedik. Pembagian kurang lebih sudah 30 tahun yang lalu. Rekaman apa? HP direkam dengan rumah lain antar Pinggir aku bakal rekam itu. Mungkin pada waktu itu memang diserahkan kepada Pak Kasun. Nah, Pak Kasun memang tak kon data wong-wong sing gak duwe kewetengene lapangan. Paling lingkungan dungu kene diwehi raketang sak petak ning kene warga masyarakat. Pada intinya ya gen dikelola, gen ditanduri, gen nambah income warga masyarakat. Mungkin ini yang perlu harus kita bahas, ya harus kita bahas. Pada intinya karena ini sudah pengelola yang kedua. Contoh ini Pak Wan. Terus aku yang duwe ning ngono ya tunggu titik Pak Sunyoto ya kedua. Sedih Pak Sunyoto ya kedua, tapi sapa lali aku gak eling aku. Kok ngene iki. Wong aku kula dhewe. Oh lah ya kuwi. Makanya ini Pak kaitannya dengan pengembangan Aku malah aku ora oleh lho sing wae itu kiat to. pengembangan lingkungan tanah jasa di lingkungan lapangan. Saran saya Lek omong aja bidol. ganti musyawarahkan atau dikoordinasikan dengan baik. Yang penting aja sampai terjadi clash antara satu sama yang lain. Yang saya harapkan itu. Dan memang pengelola yang kedua ini merasa andarbeni pengelolaan karena ya mungkin merasa ditarik sewane tiap tahun. Raketang 30.000, 40.000 sak bidang memang seperti itu. Monggo dimusyawarahane bareng-bareng. Ngene lho, Pak Gang. Dadi dhisik mereka aja jual beli. Lek jual beli iku urusane karo hukum. Jadi Untuk pengalihan pengelolaan. nah, pengalihan pengelolaan. Memang sejak dulu pengalihan pengelolaan. Enggak ada dijual beli. Pengalihan pengelolaan tapi ganti rugi pengganti pengelolaan. Resiki lah. Rugi resiki klirenge. Kan sampean kon ganteni iki mergo wis tak tandangi tak resiki ya jalono minangka lek ku resiki iki ngono ta bahasane ya. Ora kok didol ini kan ndak baik. Memang pengganti pengelolaan. Karo pemuda dijaluki kas setiap sing garap. Pasti itu. Iku lek kuwi kan memang wis kokono kan wis wae mandap. Iku jukuke iki jaluke iki sing ngurusne batas iki lek gak nek pengantarin teko biasa terkait itu bocah benturan. Ya jelas kuwi wong iki. Ini kan masih kaitan karo pengelolaan kembali sing wis saiki ke pihak kedua ini kan masih wacana. Mek gur berandai-andai nantinya ketika bola-bolane dhewe iki sing biasa iki mengke poli, sing biasa takro iki mengke piye carane duwe lapangan dhewe intine ngono lho. Tapi bakal disiapin bakal di Nah, maka dari itu ini kan mek gur nyepak isuk saumpama dhewe siap ngelola seputaran lapangan. Untuk saat ini belum. Karena lapangan sementara masih untuk kegiatan sepak bola. Nah, termasuk kemarin termasuk Pak Guru dari SD 123 yang ada gedung ini mau mengadakan sparing bola voli. Akhirnya makan tempat senajan wis diresiki ning kono ya panggah enggak cukup. Akhirnya makan tempat nang lapangan sepak bola. Sedangkan sore cacah bal-balan. Akhirnya bongkar pasang dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa nantinya arahnya karena kita itu kulture nom-noman iku mung oke, senengane olahraga ora mek gur bal-balan. Kalau kita ada lokasi atau lahan di seputaran lapangan, kenapa tidak kita nggak memfungsikan? Intinya seperti itu loh, dari gagasan salah satu pemuda. Itu saya anggap masuk dan sudah saya pertanyakan ke Pak Gunari. Mungkin itu aja kaitan dengan pengelolaan kembali seputaran lapangan itu masih tahap wacana dan bisa dilanjutkan kalaupun nanti betul-betul kegiatan lapangan ini sudah sama-sama difungsikan.